Bab 562. Kalian sudah dikepung. Usai berkata, Ketua Aula langsung berdiri, ekspresi wajahnya menjadi dingin dan berkata, mulai peperangan dewa. Memulai peperangan dewa. Ekspresi wajah Pak Tua berjubah suci langsung menjadi serius. Kenapa disebut peperangan dewa? Karena menggunakan kekuatan dewa suci. Dalam Aula Laksa Dewa, kekuatan dewa adalah maha kuat. Karena kekuatan dewa adalah kekuatan yang ditinggalkan di dunia oleh laksa dewa hanya akan digunakan saat kondisi mendesak. Memulai peperangan dewa, melambangkan akan menggunakan kekuatan dewa suci ini. Ketua Aula berjalan ke depan laksa patung, dia memberi hormat dengan tulus dan berkata, berharap laksa dewa memberkati. Peperangan dewa. Aula Laksa Dewa pernah memulai peperangan dewa sebanyak 2 kali, akan tetapi rata-rata gagal. Ini adalah ketiga kalinya. Tidak mungkin akan gagal 3 kali, Ketua Aula percaya bahwa kali ini pasti akan berhasil. Setelah membunuh Sander dan bekingannya, maka alam semesta ini akan menjadi milik Aula Laksa Dewa. Ini adalah janji dari Ketua Sekte masa lalu terhadap Aula Laksa Dewa. Kali ini, dia akan membiarkan cahaya dewa menyinari alam semesta. Tidak lama kemudian, semua prajurit berkuda yang paling kuat berkumpul di dalam Aula Laksa Dewa. Ketua Aula membawa mereka menuju ke tanah reruntuhan suci. Dia tentu saja harus memimpin masalah ini, karena bagaimanapun juga, kisah ini pasti akan masuk dalam sejarah. Di sisi lain, di area reruntuhan, seorang wanita berjalan dengan santai. Wanita ini memakai jubah berwarna putih, memakai topeng wajah setengah, lalu menyilangkan tangan di belakang, jalan dengan santai dan tenang. Ketua Sekte masa lalu. Wanita berjubah berjalan cukup lama melewati area reruntuhan ini dan tiba di langit berbintang. Ada sebuah peti tembaga di depannya, lalu ada seorang Pak Tua bungkuk yang berdiri di depan peti tembaga itu. Pak Tua berbadan bungkuk ini diikat oleh rantai besi, lalu ujung dari rantai besi itu terikat di peti tembaga itu. Pak Tua yang menarik peti. Saat melihat wanita berjubah putih itu, Pak Tua yang menarik peti membuka kedua matanya, tatapan mata sangat datar dan kosong, bagaikan orang mati. Wanita berjubah putih menatap Pak Tua yang menarik peti, masih tidak mau menyerah. Pak Tua menarik peti menengadahkan kepala, tatapan mata sangat kosong dan berkata dengan nada serak, kenapa harus menyerah? Wanita berjubah putih berkata dengan tenang, zaman kuno sudah berlalu, dari Laksa Dewa, ada yang sudah mati, ada yang sudah melarikan diri, kenapa kamu masih bersikeras bertahan sampai sekarang? Pak Tua menarik peti menatap wanita berjubah putih, lalu tatapan mata menjadi tegas. Zaman kuno masih tidak berlalu, teknik kuno dan laksa dewa akan kembali ke dunia. Wanita berjubah putih menggelengkan kepalanya, terserah kamu. Usai berkata, dia langsung berjalan ke depan. Pak Tua menarik peti mendadak berkata, Jennifer si, Wan selalu ada di sini. Jennifer menghentikan langkah kakinya, dia diam sejenak. Han berkata, dalam laksa dewa, Wan paling dihormati, juga merupakan satu-satunya dewa yang aku hormati, sisanya. Dia diam sejenak dan barulah berkata, sisanya mati saja. Pak Tua menarik pedang mendadak berlutut, Ketua Jennifer, kamu adalah satu-satunya orang berasal dari zaman kuno yang bisa berhadapan dengan dewa dengan raga awam. Anda begitu hebat, apakah boleh membuka terowongan dewa agar Tuan Wan? Jennifer menggelengkan kepalanya, Pak, zaman kuno sudah berlalu. Pak Tua menarik peti itu pun diam tak berkata. Jennifer lanjut berkata, banyak melihat dunia, ada banyak manusia yang hebat di luar sana. Usai berkata, dia pun berjalan menjauh. Pak Tua menarik pedang menghela napas dan ekspresi wajahnya sangat sedih. Di saat itu, bayangan virtual mendadak muncul di samping Jennifer. Dia berbisik seketika. Jennifer langsung mengerutkan keningnya, benar-benar tidak tahu diri. Usai berkata, dia langsung berbalik badan ke belakang. Area reruntuhan suci. 2 pria berjalan berdampingan. Satunya berjubah hijau dan satunya berjubah putih.
Mereka berdua berjalan ke arah jauh. Ada area reruntuhan yang tak bertepi di ujung sana. Kemudian ada dua tiang batu membumbung tinggi ke langit di tengah area reruntuhan ini. Pria berjubah hijau berkata, "Kak Shiro, ada sesuatu di tempat ini." Shiro sang kultivator pedang menganggukkan kepala, "Lia, aku sudah merasakannya." Pria berjubah hijau tersenyum dan berkata, "Juga tidak tahu bagaimana kekuatan laksa dewa waktu itu." Setelah itu, dia menoleh ke arah Shiro dan berkata, "Apa kamu percaya ada dewa yang sesungguhnya di dunia ini?" Shiro berkata dengan tenang, "Tidak penting, semuanya bisa diselesaikan dalam satu serangan." Pria berjubah hijau tertawa, "Kak Shiro, sekarang kamu semakin hebat membual." Shiro tersenyum dan berkata, "Tidak, aku hanya berkata jujur saja." Pria berjubah hijau memelototi matanya, kembali berlagak. Shiro pun diam saja. Pria berjubah hijau melihat ke ujung reruntuhan itu, dan berkata, "Dulu aku pernah merenungi satu hal, yaitu dari mana asal alam semesta dan makhluk hidup. Sumber kehidupan." Setelah itu, dia mengedipkan matanya. Sumber kehidupan. Masalah ini dia juga tidak bisa menyelesaikannya, meskipun sudah berada di tahap terhebat. Siapa orang pertama di alam semesta ini? Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Semua ini pasti ada jawabannya. Tentu saja, semua ini hanyalah penasaran, baginya juga bukan hal yang penting. Karena dengan kekuatan mereka sekarang benar-benar tidak takut dengan segalanya. Jika suatu hari menyadari mereka bagaikan katak dalam tempurung, mereka malah akan merasa bahagia. Dalam perjalanan hidup ini, mereka berharap bisa berjumpa dengan orang yang lebih kuat, atau dewa, atau makhluk hidup lainnya. Mereka berharap diri mereka adalah katak dalam tempurung. Kalau tidak, kehidupan mereka benar-benar tidak ada rasa. Shiro menengadahkan kepala ke ujung langit dan berkata, "Kak Yang, aku ingin dibunuh." Pria berjubah hijau cuma diam saja. Dia mengerti perasaan Shiro yang berada di depannya ini. Selama beberapa tahun ini, Shiro terus mencari orang yang bisa membunuhnya. Kenapa dia membawa Shiro berkelari ya? Hanya berharap Shiro jangan merasa kesepian, akan tetapi hasil tidak begitu memuaskan. Kak Shiro masih ingin mati. Shiro berbeda dengan wanita bergaun polos, dia dan wanita bergaun polos masih ada ikatan hubungan di dunia ini. Sedangkan Shiro tidak memiliki saudara, tidak ada ikatan hubungan apapun, dia hanya ingin mencari mati. Jika terus mencari mati, maka kehidupannya pasti akan sangat kesepian. Lalu, jika dia terus memikirkan saudara dan kerabat, maka tidak mungkin ada pemikiran untuk mati. Pemikiran wanita bergaun polos adalah kakaknya. Asalkan kakaknya masih ada, maka dia tidak akan berpikir untuk mati. Sedangkan berbeda dengan Shiro, dia benar-benar ingin mati. Pria berjubah hijau mendadak berkata, "Kak Shiro, kamu boleh cari seorang istri." Shiro menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wanita hanya akan menghambat kecepatanku dalam menarik pedang." Pria berjubah hijau pun tertawa. Bagi orang lain, perkataan ini mungkin terdengar sangat lucu, tetapi dia tahu apa yang dikatakan Shiro adalah kenyataan. Selain pedang, Shiro tidak pernah tertarik dengan apapun. Shiro mendadak berkata, "Destri." Pria berjubah hijau tersenyum dan berkata, "Menurutmu, apa kamu bisa melepaskan kilesa ini?" Shiro pun diam saja. Apa Destri bisa melepaskan kilesanya? Tidak ada yang tahu. Tentu saja, dia berharap Destri bisa melepaskan kilesa ini. Pada saat Destri bisa melepaskan kilesa ini, maka akan terjadi perubahan besar dalam dunia ini. Namun, apakah dia benar-benar bisa melepaskannya? Shiro menghela napas. Jika orang lain, Destri mungkin bisa, tetapi adiknya itu sangatlah licik. Adiknya benar-benar sangat pandai mengendalikan Destri. Tentu saja, semua ini juga karena Destri mau dikendalikan olehnya. Shiro kembali menghela napasnya. Mereka berdua berjalan sampai di tengah area reruntuhan tanpa disadari. Ada sebuah kuil kusam di depan mereka,
juga ada belasan patung di sana. Ada sebuah altar besar di tengah kuil dan masih ada bekas darah. Pria berjubah hijau melihat dengan jelas altar itu, lalu berkata, "Benda ini sangat baik, cucuku mungkin memerlukannya." Usai berkata, dia langsung melambaikan lengan bajunya, energi misterius langsung menyelimuti altar itu, lalu pada saat akan menyimpan altar itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras, "Kurang ajar, berani sekali meremehkan benda ilahi." Suara yang nyaring menggema, kemudian energi yang menakutkan langsung membumbung tinggi dan menghantam ke arah pria berjubah hijau. Saat melihat kondisi ini, pria berjubah hijau mengerutkan kening dan mengayunkan tangannya. Boom! Satu hempasan ini langsung menghancurkan energi yang menakutkan itu. Suara itu berkata dengan ketakutan, "Kamu." Pria berjubah hijau tersenyum dan berkata, "Cucuku adalah orang baik, kamu mengikutinya pasti akan hidup bahagia, apa kamu mengerti?" Usai berkata, dia langsung menyimpan altar penyembahan itu. Saat melihat kondisi ini, Shiro yang berada di samping pun tersenyum dan berkata, "Kakyang, sikapmu terhadap cucu berbeda jauh dengan sikapmu terhadap anak." Pria berjubah hijau benar-benar tidak pernah mengurus Mile. Pria berjubah hijau berkata dengan tenang, "Waktu itu Destri mengikutinya, jika aku masih baik dengannya, bukannya dia akan menjadi sombong." Usai berkata, dia menghela napas dan berkata, "Cucuku ini bernasib menderita, dari kecil tidak ada yang urus, lalu juga tidak ada yang menemani. Jika aku tidak membantunya, dia mana mungkin bisa hidup." Shiro menggelengkan kepala dan tersenyum tak berdaya. "Pantas saja anakmu tidak suka denganmu." Setelah pembicaraan, mereka berdua masuk ke dalam kuil itu. Masih ada banyak patung di dalam kuil itu, tetapi sudah hancur. Kalau bukan tidak ada tangan, maka tidak ada kaki, benar-benar sangat menakutkan. Pria berjubah hijau melihat sekilas patung-patung ini dan berkata, "Ini seharusnya dewa yang umat manusia sembah waktu itu." Shiro menganggukkan kepalanya, dia langsung menggunakan kesadaran menyelimuti patung-patung ini, tetapi tidak ada apapun. Tidak ada roh, juga tidak ada kesadaran. Semuanya sudah tiada. Mengetahui semua ini, Shiro merasa kecewa. Lagi-lagi membuang waktu. Pria berjubah hijau juga menggeleng kepala. Mereka berdua datang ke sini, hanya demi merasakan aura dewa. Awalnya mengira akan ada kejutan, tak disangka selain patung sudah tidak ada benda lain lagi. Shiro seketika merasa kecewa dan berkata, "Ayo pergi." Pria berjubah hijau menganggukkan kepalanya. Saat mereka akan pergi, seolah-olah menyadari sesuatu langsung menoleh ke dalam kuil itu. Dia melambaikan tangannya, sebuah kitab kuno muncul di tangannya. Dia melihat sekilas dan tersenyum berkata, "Bisa membantu cucuku." Usai berkata, dia langsung menyimpannya. Shiro yang di samping hanya menggelengkan kepalanya. Mereka berdua meninggalkan kuil. Akan tetapi, mereka baru keluar, sekelompok master muncul di depan mereka. Yang berdiri di paling depan adalah ketua aula. Ketua aula melihat dua orang ini, lalu tersenyum berkata, "Kalian sudah dikepung." Bersambung.